Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saputro, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pasundan, Bandung. Pada pagi hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Mari kita saksikan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Walaupun cuaca di luar sedang hujan, mungkin di daerah lain sedang gerimis, cuaca tidak mendukung, tapi semangat belajar kita harus tetap terpacu untuk mendapatkan ilmu-ilmu positif dari siapapun itu. Baik dari Pak Yusuf, baik dari teman-teman kalian yang nantinya kita akan berbagi ilmu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar proses pembelajaran selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak minta siapa yang berani memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Naila. Sebelum pembelajarannya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Naila telah memimpin teman-temannya berdoa. Yuk kita melakukan presensi terlebih dahulu. Silakan anak-anak hebat mengisi link presensi yang Bapak kirimkan di kolom chat. Silakan. Ya, silakan dilakukan presensi. Ini siapapun bisa mengisi. Ya, silakan. Ya, sudah ada yang mengisi presensi. Ya, presensi hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, yang akan dilaksanakan pembelajaran dengan judul mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Mari kita menyanyikan lagu nasional bersama dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak hebat cukup menyalakan kamera dan mematikan mikrofon, menyanyikan secara bersama-sama tanpa menyalakan mikrofon. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kita belajar bahwa Indonesia itu terdiri dari rangkaian-rangkaian pulau yang tersusun, terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, lantas ketika kita memiliki keluarga jauh, yang tinggalnya jauh, dengan kekayaan Indonesia yang terdiri dari berpulau-pulau ini, apa ya yang bisa menautkan kita dengan saudara-saudara kita yang jauh itu? Dengan cara apa ya kita bisa menghubungkan saudara-saudara kita yang jauh dari Aceh sampai dengan Papua Barat, dari Sabang sampai dengan Merauke?
dari Pulau W sampai dengan Pulau Rote. Ayo, dengan cara apa kita bisa berkomunikasi, bisa menghubungi saudara kita? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Mengirim surat. Mengirim surat, Naila, betul. Tadi Radit menyampaikan menggunakan telepon genggam, betul. Ada lagi? Lewat media sosial. Berkunjung kepada pulau tersebut melalui kapal atau pesawat, lalu Ya. ngobrol dengan secara langsung. Ya, betul sekali, Adli. Mengobrol, berkunjung menggunakan pesawat atau kapal, mengobrol dengan jaringan telepon, menggunakan sosial media, itu adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada saudara-saudara kita, rekan kita yang jauh. Terlebih sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang harus menjaga jarak sehingga mobilitas atau hubungan langsung itu lebih baik dihindari selama bisa dialihkan menggunakan virtual. Nah, ini tadi. Ada yang di sini pernah mengirimkan surat? Pernah. Pernah. Radit, surat apa Radit yang dikirimkan? Surat pribadi. Surat pribadi. Kalau boleh tahu surat pribadinya ditujukan ke siapa nih? Pacar? Saudara? Bukan, saudara. Ke saudara. Kemudian, di mana kamu mengirimkan suratnya, Radit? Dari Jakarta ke Amerika. Wow, dari Jakarta ke Amerika. Suratnya bentuk surat tertulis menggunakan kertas atau menggunakan media yang lain? Kertas. Kertas. Pos itu. Waduh, hebat. Radit sudah punya pengalaman mengirimkan surat sampai jauh ke Amerika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama saya minta tolong, di sini ada Milan. Tujuan pembelajarannya tolong dibaca, Nak. 1. Masih di mute. Menjelaskan definisi, ciri-ciri, dan tujuan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca. Membedakan surat pribadi dengan surat dinas berdasarkan ciri-ciri dan tujuan surat yang dibaca. Mengidentifikasi informasi berupa kabar, perluan, permintaan, permohonan dengan adik Simba dari surat pribadi dan dinas yang dibaca dan surat dinas yang dibaca. Ya, inilah ketiga tujuan utamanya, yaitu kalian harus paham tentang definisi, ciri, tujuan. Kemudian membedakan, oh ini surat pribadi, ini surat dinas. Setelah itu baru kalian bisa mengidentifikasi informasi. Nah, ketika kita mendapatkan surat, lantas informasi apa ya yang ada pada surat? Tidak mungkin kan ketika kita membaca, oh surat ini penting, oh surat ini tidak penting. Nah, itu dari mana kita mengetahui? Dari identifikasi informasi. Sebelum kita masuk ke materi inti, lebih baik kita mengerjakan pretest terlebih dahulu. Linknya akan Bapak bagikan di kolom pesan. Baik, waktu sudah habis, Bapak akhiri. Mari kita lihat siapa yang tertinggi. Ada Areta, Vito, dan Maria. Selamat untuk anak-anak hebat. Nantinya akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari Bapak Yusuf. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi inti kita hari ini. Mari kita simak video ini.
itu tadi mungkin nggak ya, mungkin tidak ya, ketika kita pada zaman saat ini, kita tidak lagi menggunakan alat-alat komunikasi yang telah digunakan pada zaman dahulu. Atau pada zaman dahulu, alat komunikasinya masih kita gunakan sampai dengan sekarang. Ayo, coba kita berpikir. Berpikir, dan terus berpikir. Ada yang bisa berpendapat, alat komunikasi zaman dahulu apa yang sampai saat ini masih digunakan? Surat. Surat. Surat masih digunakan. Kemudian apa lagi? Ayo. Telepon. Cuman beberapa orang. Apa Arvito? Alatnya tadi apa? Telepon. Telepon masih. Tapi beberapa orang masih menggunakannya. Iya. Kemudian apalagi telepon sudah masih kategori modern ya, yang zaman dahulu. Ayo, pernah tidak kalian melihat pos-pos ronda? Ada apa di sana? Ayo, di pos ronda di masjid-masjid ada apa di sana? Ada beduk, ada kentongan. Nah, itu kan alat komunikasi zaman dahulu, tapi sampai sekarang masih kita gunakan untuk keadaan-keadaan tertentu. Nah, alat komunikasi tersebut digunakan sebelum adanya ragam tulis, sebelum adanya huruf. Setelah adanya huruf, ragam-ragam komunikasi tersebut sudah tidak dipergunakan secara masif atau secara terus-menerus, tetapi masih digunakan pada saat-saat tertentu. Misalnya beduk, kentongan, kemudian asap. Asap itu masih digunakan. Trompet juga masih digunakan. Asap ketika kita terjebak di pulau terpencil, kita bisa menggunakan asap untuk sebagai tanda kalian berada di lokasi tersebut. Nah, ya, mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. PowerPoint ini juga nanti akan Bapak bagikan, sehingga kalian bisa mempelajari kembali setelah pembelajaran berakhir. Kalian tahu bahwa surat pribadi itu hubungannya personal, individu dengan individu yang lain. Bahasa yang digunakan itu cenderung santai dan akrab. Sebaliknya dengan surat dinas. Kalau surat dinas bagaimana? Ada yang tahu tidak? Karakteristik surat dinas. Bahasanya formal. Bahasanya formal, tepat sekali. Siapa namanya tadi? Areta. Yang lain, silakan. Bahasanya formal. Kalau dilihat dari bentuknya, bentuk surat pribadi, strukturnya sederhana. Kalau surat dinas, Bahasanya Formal. strukturnya formal, strukturnya lebih kompleks, begitu ya? Untuk suatu Kompleks, ya. lembaga. Ya, betul. Betul, Naila, bahwa surat dinas ditujukan untuk suatu lembaga atau individu perseorangan. Nah, di sini tentu kalian sudah pernah menerima surat dari sekolah. Ya kan? Nah, surat dari sekolah itu termasuk surat pribadi atau surat dinas ya? Dinas. Dinas. Betul, tepat sekali. Artinya, surat pribadi memiliki tujuan memberikan kabar atau informasi dari seseorang kepada seseorang lainnya yang telah memiliki ikatan perkenalan, bisa kerabat, bisa keluarga, bisa saudara. Nah, ini ciri surat pribadi. Ditulis oleh perseorangan secara pribadi, penerima juga perseorangan yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, dan hubungan-hubungan lainnya. Menggunakan bahasa yang santai serta akrab. Isinya bersifat permasalahan pribadi. Jadi surat pribadi itu sebetulnya tidak boleh dikonsumsi publik, tidak boleh dibaca orang lain karena sifatnya pribadi. Tetapi surat pribadi yang umum juga ada, Pak. Ya, contohnya surat ketika orang tua kalian mengajukan izin sakit ke sekolah itu termasuk surat pribadi. Tetapi surat pribadi yang formal. Gitu ya.
Kemudian ini ciri-ciri surat dinas. Ditulis oleh perseorangan yang memiliki jabatan, yang mewakili instansi, organisasi, lembaga. Ketua OSIS misalnya, membuat surat. Ada kop OSIS-nya. Surat dinas atau surat pribadi? Ayo. Betul sekali. Soalnya Jadi ada kopnya. iya, betul. Ketika ketua OSIS membuat surat, ada kopnya, berarti sudah termasuk jenis surat dinas. Kemudian strukturnya itu kompleks. Berbeda jauh dengan struktur surat pribadi. Nanti ketika kita sudah masuk ke materi mengidentifikasi struktur, kita akan belajar tentang struktur surat dinas dan surat pribadi. Saat ini yang penting kalian tahu dulu, oh ini surat dinas, oh ini surat pribadi. Menggunakan bahasa yang resmi dan baku. Isi surat bersifat kontekstual. Bisa bersifat pemberitahuan, undangan, permintaan, permohonan, dan lain sebagainya. Nah, coba. Ini ada dua surat. Yang kiri dan yang kanan. Ayo. Yang kanan itu surat apa, yang kiri itu surat apa ya? Ada yang Yang tahu kanan tidak? surat Kanan pribadi. Kanan soal Yang Yang pribadi. kiri Kiri dinas. dinas. Wah, ternyata udah hebat-hebat semua. Sebetulnya Pak Yusuf tidak perlu menjelaskan ya, karena kalian sudah hebat-hebat, sudah paham betul. Yang kiri surat dinas, yang kanan surat pribadi. Cirinya sudah terlihat strukturnya ya. Ada kop, ada tanda tangan, ada stempel, bahkan ada tembusan. Kalau surat pribadi, cukup kota penulisan, tanggal penulisan, tujuan, pembuka, isi, penutup, dan pengirim surat. Nah, itu struktur sederhana dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, kemudian kalian akan melakukan identifikasi surat, itu caranya bagaimana ya? Cara mengidentifikasinya yang pertama membaca surat secara keseluruhan. Kemudian perhatikan ciri-ciri dan tujuan teksnya. Suratnya itu, oh, kalau ada kopnya berarti ini sudah surat dinas nih. Oh, ini bahasanya santai, berarti sudah surat pribadi. Kemudian, informasi yang diperoleh bisa ditentukan dengan kata tanya yang diberikan yang berkaitan dengan surat. Nah, Pak Yusuf akan membagi menjadi 3 kelompok saja. Ya, silakan berpindah ke room masing-masing. Hebat. Harus selesai karena soalnya hanya 2. Terima kasih, Bapak lanjutkan memantau di kelompok selanjutnya ya. Selamat berdiskusi semuanya menjawab ya, karena kalau terdeteksi siapa yang menjawab di struktur suratnya, jawabannya. Apa ya, sederhana mungkin ya. Ya, Bapak pindah ke room selanjutnya ya. Ya, Pak. Ada kendala kelompok 3? Pak, adik Simba. Pak. Adik Tidak ada. Simba itu apa ya, Pak? Kenapa? Adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi buat kalimat tanya menggunakan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pokoknya membuat kalimat dari kata tanya, kemudian kalian jawab sendiri. Di mana udah belum tadi? Di mana? Apa, di mana, bagaimana, kapan, siapa, mengapa. Tadi apa aja sih Pak, adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau berapa. Nah, silakan. Boleh satu kata tanya dipakai 2 kali, boleh? Boleh. Jadi kalau semuanya, biar terselesaikan tepat waktu. Ya, waktu selesai.
Kita kembali lagi ke ruang utama ya. Sudah 11:05. Kita kembali ke ruang utama. Udah selesai, Pak. Ini kita belum selesai. Alhamdulillah, waktu diskusi telah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan yang sudah kalian kerjakan sedapatnya. Semua kelompok wajib mempresentasikan sedapatnya. Tetapi hari ini harus diselesaikan sampai dengan selesai. Ayo, silakan kelompok 1 bisa berbagi layar, mempresentasikan secara bergantian anggota kelompoknya. Yuk, silakan kelompok 1. Ayo, perwakilan kelompok 1 siapa ini? Ya, silakan dipresentasikan bergantian. Isi surat yang pertama yaitu tentang libur sekolah karena COVID-19. Untuk yang surat yang kedua adalah informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Ya, betul. Selanjutnya, anggota selanjutnya. Tabel nomor 1, aspek nomor 2, struktur yang digunakan pada surat ke-1 adalah struktur sederhana dan di surat kedua adalah struktur kompleks. Ya, betul, betul sekali. Selanjutnya. Pengirim surat 1 adalah Wilbert Angkasa dan pengirim surat kedua adalah Arika Narto. Betul. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 presentasi nomor 2. Silakan. Silakan. Apa tujuan dari surat tersebut? Jawabannya memulai pemilihan kegiatan ekstrakurikuler daring. Betul. Selanjutnya. Apa pilihan ekskul yang tersedia? Jawabannya Pramuka, Science Club, English Club, dan TPA. Betul sekali. Selanjutnya. Siapa penulis surat tersebut? Jawabannya Ari Gunarto, SPD. Ya, betul sekali Prudence. Terima kasih. Selanjutnya. Kapan kegiatan ekstrakurikuler daring dimulai? Kegiatan ekstrakurikulernya dimulai tanggal 2 Agustus 2021. Ya, tepat sekali. Ya, nomor 1, silakan. Ayo, bergantian. Coba dulu. Aspek bahasa yang digunakan surat 1 Ya, adalah non-formal atau tidak resmi, dan surat 2 adalah formal atau Ya. resmi. betul. Selanjutnya. Struktur surat yang pertama itu struktur sederhana dan struktur surat kedua struktur kompleks. Ya, kompleks pakai K dan S ya, tidak X. Selanjutnya. Isi dari surat yang pertama adalah memberitahu Davin jika Weber tidak dapat pergi. Ya, betul. Isi surat yang kedua adalah pemberitahuan tentang jadwal ekskul. Betul. Ya, pembelajaran kita sudah berada di penghujung. Mari kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Silakan. Nggak tahu. Adli, boleh? Silakan. Apa pembelajaran kita hari ini? Seperti Naila, itu. Pak Naila. Oh, Ya, setelah Dapat Adli, Naila. membedakan. Adli Oke, dulu, oke. silakan. Tadi menjelaskan tentang cara mengidentifikasi
mengidentifikasikan suatu surat, cara membedakan surat pribadi dan surat dinas, mengetahui pengertian-pengertian yang terdapat di dalamnya. Hanya itu dong sih saya. Ya, terima kasih Adli. Naila silakan. Dapat membedakan surat resmi dan tidak resmi. Ya, surat resmi dan tidak resmi. Kemudian ada lagi Arvito silakan. Tentang sejarah cara berkomunikasi dan tentang surat pribadi dan surat dinas. Ya. Ya, itu tadi simpulan yang telah kalian berikan. Saya ingin bertanya kepada Prudence. Prudence, ada materi yang belum dipahami, Nak? Dibuka mikrofonnya. Tidak, semuanya jelas, Nak? Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Apa yang paling berkesan menurut kamu pembelajaran hari ini? Menurut saya kelompoknya itu. Apa tadi Pak Yusuf belum menyimak? Menurut saya yang paling berkesan itu kelompoknya. Kelompoknya, betul sekali. Kelompok kalian hebat, kelompok kalian kompak, selalu mengisi, selalu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di proses pembelajaran. Hebat memang. Kemudian saya ingin mendengar suara dari tadi itu, Bapak ingin mendengar suara Ramiza. Panggilannya apa, Nak? Ramiza, boleh dibuka mikrofonnya? Bagaimana, Nak, pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah, sangat menyenangkan. Karena pembelajaran hari ini kita sudah ada di penghujung. Pembelajaran selanjutnya, kalian Bapak minta mencari contoh. Satu contoh surat pribadi, dan satu contoh surat dinas. Boleh dari manapun. Boleh surat dinas yang dibagikan dari sekolah, boleh mencari di Google surat dinasnya, boleh membuat sendiri bahkan nanti surat pribadinya. Nah, silakan. Contohnya dicari masing-masing satu. Mencari contoh untuk pembelajaran selanjutnya. Yaitu pembelajaran selanjutnya adalah menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Kita akhiri dengan post test, tes akhir. Nah, silakan dikerjakan. 5, 4, 3, 2, 1. Areta pertama, kemudian ada Giova, Rafa, dan Vito. Selamat anak-anak hebat. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini telah berada di penghujung pembelajaran. Bapak minta laki-laki yang memimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang berani memimpin akan Bapak masukkan penilaian di penilaian sikap spiritual karena mampu memimpin doa dengan baik. Siapa yang mampu memimpin doa? Silakan angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, Arvito, silakan. Mari kita berdoa setelah pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan terus bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan sampai dengan hari ini. Nikmat sehat, nikmat kepintaran dan keilmuan kita.
Dari Bapak cukup. Bila ada kekurangan dari Bapak dalam proses pembelajaran, Bapak mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.